Pemirsa, antisipasi penyebaran COVID-19, pedagang dan warga di wilayah Pasar Kambing Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjalani rapid test dan swab test. Uji rapid dan swab test untuk keempat kalinya diikuti hingga 100 orang. Pihak kelurahan bersama suku dinas kesehatan menggelar rapid test dan swab test massal di kawasan Pasar Kambing, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mereka yang telah terdata untuk menjalani rapid test dan swab test yakni pedagang dan warga sekitar yang jumlahnya sekitar 100 orang. Agar tidak terjadi antrian dan kerumunan, petugas membagi gelombang pemeriksaan. Selain diperiksa suhu tubuhnya, pedagang dan warga mengantri di kursi yang diberi jarak. Sementara itu, perpanjangan masa berlaku hasil rapid test dan PCR selama 14 hari sudah mulai berlaku di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya rapid test hanya berlaku 3 hari, sedangkan swab test berlaku 7 hari. Perubahan tersebut tertuang Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terkait regulasi persyaratan perjalanan orang keluar daerah. Pemirsa, adanya satu penumpang terkonfirmasi positif COVID-19 lolos terbang ke Sorong, Papua, membuat penumpang lainnya dan kru pesawat menjalankan karantina di Sorong, Papua. Namun pelonggaran masa berlaku hasil rapid test dan PCR dari 3 hari menjadi 14 hari mulai berlaku hari ini di Bandara Soekarno-Hatta. Petugas Bandara Domine Edward Sorong, Papua Barat menemukan terdapat satu penumpang pesawat Garuda tujuan Jakarta Sorong positif COVID-19 saat tiba di bandara 27 Juni 2020. Petugas mengetahui status penumpang yang berinisial WH dari dokumen yang dibawanya. Dokumen WH bertuliskan positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Akibat kejadian ini, sebanyak 90 lebih penumpang yang satu pesawat dengan WH telah diminta untuk melakukan karantina mandiri. WH saat ini telah dikarantina di rumah karantina penyakit menular Pemkot Sorong. Selain itu, 43 siswa program afirmasi rekan WH lainnya di pesawat masih menunggu hasil swab test dari laboratorium. Terkait dengan adanya penumpang dari Jakarta yang terdapat atau ditemukan positif, tim Satgas COVID-19 Kota Sorong telah bekerjasama dengan tim Satgas COVID-19 Sorong Selatan dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Sementara ini dititipkan di karantina di Klab Kampung Baru, dan yang teman-teman yang lain yang kemarin penerbangannya mereka non-reaktif itu sementara ditampung di salah satu hotel untuk sambil kita melakukan koordinasi dengan teman-teman di Sorong Selatan untuk rencana kepulangan mereka. Namun adanya kejadian satu warga terkonfirmasi positif tidak menyurutkan pemberlakuan perpanjangan masa berlaku hasil rapid test dan PCR. Ya, saya sih sangat setuju ya, soalnya bisa membantu kami yang yang cuman perginya sebentar gitu. Saya baru tahu tadi Pak, pada saat melakukan pemeriksaan itu keuntungan juga gitu kan. Karena kenapa? Karena dengan masa berlakunya diperpanjang tersebut kita melakukan perjalanan keluar nggak melakukan tes lagi begitu. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, regulasi persyaratan perjalanan orang keluar daerah kembali diubah. Masa berlaku hasil uji rapid test dan PCR diperpanjang menjadi 14 hari. Sebelumnya, rapid test hanya berlaku 3 hari, sedangkan swab test berlaku 7 hari. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait percepatan penanganan COVID-19 Senin pagi mengharapkan agar tidak terjadi lagi penjemputan paksa terhadap jenazah
COVID-19. Presiden Joko Widodo juga meminta tokoh masyarakat dan tokoh agama turut dilibatkan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas COVID oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini. Pemirsa mengklaim jenazah keluarga mereka tidak terpapar corona menjadi alasan warga di berbagai daerah untuk mengambil paksa jenazah demi menghindari pemakaman dengan protokol COVID-19. Meski telah dijelaskan, namun warga tetap memaksa tanpa memperdulikan ancaman bahaya terpapar COVID-19. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap 8 orang terduga pelaku penghadangan dan pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 saat melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, Maluku. Sudah mengamankan 8 orang, 6 laki-laki dengan 2 perempuan, yang berdasarkan dengan bukti sementara yang bersangkutan terlibat secara langsung kegiatan penghadangan tersebut. Dan saat ini mereka masih dalam pemeriksaan kami di Polresta. Dan pagi ini akan digelar kasusnya untuk menentukan status mereka berikutnya. Evaluasi dari protokol pengamanan, kemudian koordinasi kami dengan gugus tugas kota maupun provinsi, dan instansi lainnya terkait dengan pengamanan ataupun pengawalan jenazah ini sampai ke tempat pemakaman. Sebelumnya, puluhan orang mengambil paksa jenazah pasien positif corona dari ambulans. Petugas medis pun tidak berdaya menghalau massa. Keluarga menolak pasien dimakamkan dengan protokol COVID-19 karena pasien tersebut semula menderita tumor, lalu berlanjut terinfeksi virus corona. Namun setelah mendapat pemahaman, pihak keluarga akhirnya merelakan pemakaman jenazah kerabatnya dengan protokol untuk pasien COVID di kawasan Warasia, Batu Merah, Kota Ambon. Di Surabaya, Jawa Timur, 1 jenazah diambil paksa dari rumah sakit oleh pihak keluarga karena menolak pemakaman dengan protokol COVID-19. Pihak keluarga menganggap pasien meninggal bukan karena corona. Namun berdasarkan keterangan rumah sakit, pasien tersebut berstatus PDP dengan gejala sesak nafas dan seharusnya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 200 negara masih dilanda pandemi COVID-19 termasuk di Indonesia. Namun tidak semua wilayah Indonesia mencatatkan kasus positif virus corona. Kini zona hijau di Indonesia semakin banyak dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan mencegah penyebaran COVID-19. Lebih dari 200 negara saat ini masih dilanda pandemi, termasuk Indonesia. Namun, tidak semua wilayah Indonesia mencatatkan kasus positif COVID-19. Dan beberapa wilayah bahkan tidak mencatatkan kasus baru lagi. Atau kasusnya 0 selama 1 bulan. Ada wilayah yang kasusnya sembuh 100%. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah ini harus dapat melakukan aktivitas dengan aman dan produktif. Zona hijau di Indonesia makin banyak. Minggu lalu ada 112 kabupaten kota yang masuk kategori hijau. Zona hijau sendiri itu artinya tidak ada kasus sama sekali, atau meningkat dari 85 kabupaten kota di tanggal 14 Juni 2020. Sedangkan yang sedang berlomba menjadi zona hijau, zona resiko rendah penyebaran COVID-19 atau zona kuning, pada tanggal 21 Juni 2020 berjumlah 188 daerah. Ini meningkat dari 138 di tanggal 14 Juni 2020. Dengan melihat data-data sampai dengan 21 Juni, tentunya kita optimis bahwa langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah sudah banyak yang tepat.
di mana daerah zona merah atau dengan resiko tinggi dan juga zona oranye dengan daerah yang resiko sedang itu berkurang. Saudara-saudari, pandemi berdampak pada yang sangat kompleks dampaknya dan berkepanjangan di kehidupan masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia juga sudah luar biasa sekali. Makin banyak yang beradaptasi dan bisa menjalankan dan tetap produktif dalam menjalankan kehidupannya. Dan bahkan berhasil menekan angka penularan COVID-19. Kemampuan pimpinan dan juga masyarakat di daerah itu betul-betul menjalankan protokol kesehatan dengan cara gotong royong, yaitu dengan konsultasi dan koordinasi dari berbagai pihak yang ada di daerah, misalnya berkonsultasi dengan DPRD, dengan tokoh masyarakat, dengan media, sehingga semua pihak betul-betul ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk masing-masing di daerahnya. Kami berharap bahwa bekerja sama dari semua pihak ini akan membawa kondisi yang lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan. Dari pemeriksaan spesimen yang hari ini kita dapatkan, maka kita mendapatkan kasus konfirmasi positif 1.082 orang. Sehingga total konfirmasi menjadi 55.092 orang. Kemudian kalau kita lihat distribusi sebarannya, maka Jawa Timur hari ini melaporkan 297 kasus baru, namun juga melaporkan 171 kasus sembuh. Jawa Tengah 198 kasus baru dengan 43 sembuh. Sulawesi Selatan 188 kasus dengan 52 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 125 kasus baru dan 254 kasus sembuh. Kalimantan Tengah 47 kasus baru dan 49 kasus sembuh. Ada 21 provinsi yang hari ini melaporkan kasusnya di bawah 10, dan ada 13 provinsi yang hari ini tidak ada kasus baru, bahkan melaporkan kasus sembuh lebih banyak. Ke-13 provinsi yang hari ini tidak melaporkan adanya penambahan kasus baru adalah Aceh, Bengkulu, Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo. Papua hari ini menambahkan 3 kasus baru namun 105 sembuh. Sumatera Selatan 23 kasus baru dan 66 sembuh. Maluku melaporkan 15 kasus baru dan 27 sembuh. Bahkan Kepulauan Riau tanpa kasus baru dan 6 sembuh. Kalau kita kaji terkait dengan data sembuh, maka angka rata-rata dunia kasus sembuh adalah 54,15%. Memang angka nasional kita masih di bawahnya, yaitu 41,48%. Namun kalau kita mengacu pada rata-rata dunia, maka ada 18 provinsi yang angka sembuhnya di atas rata-rata angka sembuh dunia. Bahkan ada 5 provinsi dengan angka kesembuhan di atas 80%. Di antaranya adalah Bangka Belitung, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Total sembuh hari ini sebanyak 864 sehingga totalnya menjadi 23.800. Meninggal 51 orang, totalnya menjadi 2.805 orang. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.